nyapa gitu kan. Boleh. Kan ada 3 tuh. Minimal katanya kan 2 kan. Nah, ini ada 2 yang dekat-dekat jadi bisa ikut. Salah, ini eskavator udah. Cuma eskavator kan dalam kondisi apa nih? Rekon. Ya, ikan parah. Bisa tuh, aman tuh. Lupa. Bisa kan ada operator tuh. Cuma nanti kan saya kan di sini kan cuma sebagai manajer ya lah tipenya kan. Ya, berarti kan misalnya kalau kami bisa mengenai satu alat itu satu video kan, jadi kami nggak perlu ke sawah itu lagi. Ya bisa. Coba gini maksudnya, saya kan di sini kan cuma manajer lah gudangnya kan, yang kepala atau yang punya gudang yang tadi bapak tadi. Bro, ini untuk apa? Gradernya untuk apa kan tahu kan? Cari dulu Pak. Oh, kalau secara manual atau secara umumnya lah, Fibro itu kan untuk pemadam, karena dia ada getarannya, ada namanya Fibro kan, getar kan, itu untuk pemadam, biasanya untuk jalan. Nah, kalau grader juga kayak gitu. Kalau grader cuma sifatnya dia membentuk badan jalan dan namanya punggung sapi. Nah, itulah dia punggung sapi. Jadi punggung sapi itu begini modelnya kan. Nah, supaya air turun ke bawah. Jadi airnya tergenang. Kalau dia datar gini kan kadang air tergenang di jalan. Nah, itulah gunanya grader itu dibentuk badan jalan itu. Karena dia ada pisau-pisaunya kan bisa bentuk. Kalau di TNI itu kan grader itu yang mau roda banyak. Jadi dia pisaunya tuh sebelah jalan. Nah, jadi nanti betul lah badan jalan tuh kayak gini, kayak sapi. Nah, kayak kura-kura boleh juga. Cuma biasanya di teknik itu namanya seni sapi. Katanya kurang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raham dengan NIM 22073101. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian kompaktor. Nah, komponen-komponennya. Nah, seperti di belakang saya ini ada alat 1 unit kompaktor. Nah, di sini ada kabin ya. Kabin ini bisa disebut operator kabin. Nah, di sini yang pertama itu steering wheel. Nah, steering wheel itu mengarahkan jalur kompaktor. Nah, dan di sini juga ada operator set yaitu kursi. Nah, ini dia. Kursi operator yang bisa diatur. Nah, kontrol panel. Nah, kontrol panel ini di sini ya. Nah, di dalam ini. Soalnya di sini kan tertutup, jadi nggak kelihatan kontrol panelnya gitu. Nah, dan instrumennya indikator RPM juga ada di sini. Indikator RPM atau temperatur atau full minyaknya dan wiring leaks. Nah, di semua ada dalam di situ. Nah, di sini yang kedua yaitu engine atau power unit. Nah, di sini ada mesinnya itu di dalam. Nah, menggerakkan kompaktor ini dan mengoperasikan vibrasi pada drum dan menjalankan sistem hidrolik. Nah, drum luler atau drum. Nah, ini dia. Nah, ini dia drum atau luler. Nah, single drum dan di sini terdapat yaitu single drum ya. Nah, yang ketiga itu ada drum ya, drum. Nah, ini dia drum. Nah, di sini terdapat yaitu di kompaktor ini yaitu single drum ya. Nah, ini dia single drum. Nah, di sini drum depannya ada terdapat seperti ini. Nah, fungsinya memberikan tekanan statis dan getaran kepada permukaan tanah atau aspal untuk pendataran. Nah, itu fungsi dari drum ini, dari kompaktor ini. Nah, di sini ada vibrator motor kompaktor. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini di sini fungsinya yaitu menghasilkan getaran. Nah, melalui sampai ini menghasilkan getaran dari vibratornya. Nah, yang kelima itu hydraulic system. Yang hydraulic system yaitu penggerak drum ban. Nah, ini dia penggerak drum bannya. Nah, depan. Nah, itu steering sistemnya ini steering sistemnya ini. Nah, terdapat ini.
Nah, terus vibrator clutch ini ya, vibrator clutchnya terdapat di dekat drum ini. Nah, dan di sini terdapat itu drum chakra spare. Nah, di sini teman-teman ada pin pengaman ya. Nah, di sini ada pin pengaman untuk pengamanan dan nanti setiap umpamanya orang tidak bisa terjepit ya. Nah, ini ada pin pengamannya. Nah, ini yang terakhir. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Adham dengan NIM 20731. Nah, di sini terdapat satu unit ekskavator di belakang saya. Nah, ini dalam kondisi sudah mati ya, sudah nggak dipakai lagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di ekskavator ini. Nah, yang pertama yang terutama fungsi dari ekskavator ini yaitu memindahkan tanah dan memindahkan material-material yang supaya lebih gampang aja gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari komponen dari ekskavator ini. Yang pertama itu ada kabin. Nah, kabinnya ada di sana ya. Bisa teman-teman lihat. Nah, di dalam sana terdapat ada joystick kiri dan joystick kanan. Nah, dan monitor panel pada travel dan tombol mode kerja. Nah, semuanya udah terdapat di dalam sana ya. Karena di sini nggak bisa naik, jadi kita takut nanti terjatuh lagi. Nah, yang kedua yaitu ada upper stroke. Nah, upper stroke ini di bagian-bagian ini ya, kan? Bagian-bagian ke atas, ini bagian ke atas semua ya. Nah, di sini di upper stroke ini terdapat kabin, counterweight, engine compact, dan hydraulic pump, dan full dan hydraulic tank. Nah, di sini yang ketiga itu ada undercarriage. Nah, di sini terdapat undercarriage yang di bawah. Nah, di sini ada track, ini rantainya. Nah, atau bisa disebut dengan track atau track frame. Nah, ada di sini. Nah, bisa teman lihat ada track frame-nya atau sprocket. Nah, ada sprocket bisa dilihat. Kameramen tolong arahkan ke bendanya, kameramen. Nah, ini dia. Nah, di sini ada idler. Nah, idler. Nah, bisa teman lihat. Nah, di sini yang keempat itu ada bom. Bom ini dia, yang panjang ini dia. Nah, itu bom. Nah, lengan utamanya yang terhubung ke upper clutch. Nah, itu dia. Fungsinya yaitu mengangkat dan menurunkan arm, memberi jangkauan vertikal. Nah, yang kelima itu arm atau stick arm atau stick. Nah, itu yang panjang ke bawah tuh kan. Nah, itu ya, itu yang panjang ke bawah. Nah, bagian lanjutan dari bom. Nah, itu dia adalah bagian lanjutan dari bom. Nah, fungsinya itu menjangkau lebih jauh dan mengontrol posisi buket. Nah, itu fungsinya itu menjangkau lebih jauh dari posisi buket. Nah, yang keenam ada buket. Alat utama menggali material. Nah, buket. Nah, itu dia, alat utama itu menggali material. Yang ketujuh ada hydraulic system ya. Nah, di sini terdapat hydraulic system. Nah, itu dia hydraulic system. Ada sini ada hydraulic pump, control valve. Ya, di sini terdapat di dalamnya itu hydraulic systemnya yaitu control valve, hydraulic cylinder dan hydraulic lens dan hydraulic tank. Semuanya ada di dalam. Nah, di sini ada yang 10 engine power. Nah, engine power ini terdapat ada di dalam ini ya. Nah, biasanya mesin diesel. Fungsinya memberi tenaga untuk pompa hidrolik dan sistem elektrik. Nah, di dalam ini ya. Ada counter di sini juga ada counterweight. Nah, di belakang ini ya. Kameramen, tolong kameramen.
Nah, ini dah counterweight. Nah, fungsinya menjaga keseimbangan agar saat mengangkat beban berat supaya dia tidak mencekik ke belakang gitu. Nah, yang satu lagi ada track shoes atau sepatu rantai. Nah, ini dia. Fungsinya itu memberikan traksi dan stabilitas saat berkendara, saat berjalan. Cooling system di dalam kan. Cooling system ini pendingin radiator atau oil cooler. Yaitu fungsinya menjaga suhu mesin dan hidrolik tetap optimal. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham dengan NIM 22073101. Nah, di sini saya akan menjelaskan motor grader, yaitu yang seperti yang di belakang saya ini, itu ada satu unit motor grader. Nah, bisa dilihat. Saya akan menjelaskan apa itu motor grader. Nah, motor grader yaitu adalah alat berat yang digunakan meratakan permukaan tanah seperti dengan presisi tinggi. Nah, umumnya dipakai dalam pekerjaan jalan raya, landasan pacu, pemeliharaan jalan, dan membuat kemiringan. Ciri khasnya adalah memiliki blade pisau panjang seperti di bawah ini. Nah, di bagian tengahnya dapat diatur sudut kemiringan dan ketinggiannya. Nah, seperti yang ada di motor grader ini. Fungsi utama dari motor grader yaitu pertama meratakan permukaan tanah, yang kedua yaitu membentuk kemiringan untuk di rainess. Yang ketiga membuat frame jalan bagian tengah lebih tinggi atau bisa disebut itu. 4. Pemeliharaan jalan yang berkerikil. 5. Meratakan material pada pekerjaan cut and fill ringan. 6. Menyebar material seperti batu pecah atau pasir. Nah, di sini ada komponen-komponennya, yaitu front frame, rangka bagian depan menghubungkan roda depan, steering dan frame utama. Ini kan. Nah, ini dia komponen frame-nya itu. Baik, yang kedua itu ada moldboard. Moldboard yaitu pisau ini kan. Moldboard yaitu adalah ini yaitu untuk meratakan tanah, memotong juga bisa, dan menyebar material seperti batu kerikil dan tanah dan yang lain. Nah, moldboard juga dapat di setel, naik turun, maju mundur, diputar dan dimiringkan. Nah, yang ketiga yaitu ada cincin pemutar blade. Nah, di sini dia cincin pemutar blade ini berbentuk cincin yang memungkinkan membuat berputar 360 derajat. Nah, untuk berbagai posisi kerja. Nah, di sini ada yang keempat yaitu drawbar, penghubung antara cikel frame grader, memastikan stabil saat bekerja. Iya. Di sini yang kelima itu front axle dan steering. Nah, poros roda depan. Nah, ini dia. Nah, berputar ke kiri ke kanan atau bisa sebut steering, dan bisa juga dikendalikan secara artikulasi bersama mainframe. Nah, di sini ada engine. Nah, engine-nya seperti di dalam ini ya, teman-teman. Nah, sumber tenaga grader biasanya mesin diesel berdaya sebesar 100 sampai 200 HP. Nah, transmisinya juga ada di dalam, meneruskan tenaga ke mesin ke roda belakang. Nah, ini ya. Nah, dia meneruskan tenaga ke roda belakang. Nah, terus ada kabin operator. Nah, seperti yang ada di sini, ada kabin operator
tempat operator yaitu terlindung dari hujan dan benda-benda yang dapat mencelakai operator. Nah, terdapat di dalam itu ada jok operator, panel, joystick atau hydraulic level dan sistem pendingin atau bisa sebut AC. Nah, hydraulic system. Nah, di sini terdapat hydraulic system. Nah, ya ada, dan juga ada motherboard, circle juga ada, steering. Nah, ini dia steering, lift cylinder dan tail cylinder. Nah, di sini yang ada yang ke-13 itu T-rest atau bisa disebut ban. Nah, biasanya ban besar ini tipe off-road untuk kestabilan medan di tanah supaya lebih stabil ngendarainya. Nah, di sini juga terdapat cooling system yaitu radiator dan kipas pendingin untuk mengatur suhu mesin supaya tidak terlalu overheat. Nah, sekian dari saya, Muhammad Arham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kawan-kawan sekalian, kita akan mewawancarai langsung dengan Abang Juk selaku mekanik operatornya. Kita akan bertanya-tanya mengenai alat berat yang ada di sini terhadap Bang. Oke, Bang, ini tempat bengkel atau apa? Kalau di sini memang gudang atau kulit, Bang. Dapat alat kita bisa berapa alat? Banyak kalau alat yang satu
bulan ya. Per unit, satu unit. 1 bulan ya, 1 unit. Unit sebulan. Kita hitungan lah 1 hari kan 8 jam kerja. Oh ya. Jadi kalau sebulan kan 200 jam. Kalau untuk sewa yang Longaram 350. Berarti itu langsung diantar ke tempat lokasinya bang. Ya, Penyewaan itu udah sekaligus ongkos kita. beda Beda, Bang. beda dari harga sewa alat. Kalau mobilisasi ditanggung perental sama solar. Berarti bahan bakarnya Bahan bakar orang perental yang bakar. oh yang nanggung ya. Sama operasional operator dibayar orang perental. Jadi di sini tuh dia menyediakan cuma alat aja itu bang. Ya, alat. Berarti selebihnya yang merental nanggungnya. Ya. Kalau kan per 200 jam kalau di sini. Kalau kita misalnya menyewa sejam 2 jam itu usah. Oh, kalau sejam nggak bisa, paling minim kalau dalam kota 50 jam. Oh 50 jam. Kecuali borongan bisa, ada borongan 2 hari 3 hari bisa. Itu dalam hitung aja itu berapa itu bang? Berapa biayanya? Bang? Misalkan dalam 50 jam itu satu unit itu berapa? Sejamnya. Ya, 1 jam 350. 350. Kalau yang pendek ini 200. 200 ribu. Berarti kalau 50 jam itu kalau orang rental Ya, kali 350. Kita 15 juta juga ya. Kita lebih ya. Jam. Harapan seharinya 4 harian ya. Ya, kalau biaya personal operator ditanggung perental sehari 250 sampai 300. paling lama orang rental itu berapa hari itu bang? Oh, lama-lama tergantung proyeknya. Oh, tergantung proyeknya ya? Kalau ada yang bahkan sampai 3 tahun ada makanya. 3 tahun ya. Itu udah berapa juta itu bang? Tergantung proyek kalau Iya, very kaya cepat ya. Itu aja bang. Oke. Tanya-tanya ya. Ya. Ini Kalau- berarti semua yang unit ini sama kan? Bang? Sama. Semuanya kan? Jadi Sama. dari harga itu sama atau beda bang? beda-beda, ada beda-beda tipis lah. Oh beda tipe ya. Beda Tergantung tipe ya. Sampai 100. Berarti di sini cuman menyediakan 4 unit ini bang? Nah, banyak di luar. Oh banyak bang. Ya, 17 tadi kan? 17 ya. Itu di mana di bos? Kalau punya pos yang nama pos 1 Ya. 7 unit. 7 unit. Ya. Berarti nggak di sini semua di Nah, tanah? ada di proyek. Ada di proyek? Ya. Oh di rental juga? Ya, di Sedang di rental. rental. Misalkan udah selesai di rental tuh di sini terus? Balik ke gudang lagi. Baru servis lagi, ganti oli segala macam kan. Oh rutin lagi ya perbaikannya bang? Mekanik apa sendiri? Oh, mekanik ada 3 sih. Ada 3 di sini. Bapak tuh manajer. Oh bapak Bagian lapangan manajer. bapak manajer. Belilah rokok tuh mekanik saya. Udah. Ya bang. Nah, Oke. terima kasih ya untuk bang Ijob. Sama-sama. Mantap. Untuk dokumentasinya.